kita akan melihat beberapa tabel skor set standar yang ada di dalam berbagai macam buku rujukan yang seperti ini. Maksudnya kita membandingkan apakah model-model itu sama persis atau tidak, atau ada versi-versi lain. Kita lihat yang pertama, ini buku yang dipakai tahun kemarin dan sebagai rujukan yang saya pakai untuk tahun ini. Ini tabel skor setnya untuk yang positif. Ini modelnya seperti ini. Kita lihat bahwa arsirannya itu yang berwarna jingga seperti itu. Kemudian untuk skor set yang negatif, ini bentuknya seperti ini. Jadi arsirannya seperti itu yang berwarna jingga. Kemudian pada buku yang dipakai 2 tahun lalu, ini skor set positif yang dipakai ini berbeda ini ya. Jadi berbeda. Karena tadi untuk arsiran yang pertama itu, begini. Nah, sekarang kita lihat bahwa modelnya berbeda. Ya, ini dua-duanya sama dengan tabel untuk nilai set yang positif, tetapi arsirannya berbeda. Nah, nanti untuk contoh kita akan mencoba menyelesaikan dengan 2 macam tabel yang berbeda ini. Kemudian untuk tabel set yang negatifnya, nah yang ini kebetulan sama dengan buku yang pertama tadi, jadi tidak ada persoalan. Kemudian di perguruan tinggi ada buku metodologi penelitian, ini skor set yang digunakan modelnya seperti ini. Jadi ini modelnya sama dengan buku yang kedua tadi. Jadi arsirannya dari tengah di bagian kanan sampai ke arah kiri. Nah, seperti itu. Jadi untuk buku ini sama dengan yang buku ini. Kemudian kita lihat untuk buku aplikasi statistika yang ditulis oleh seorang dosen UPI, kita lihat untuk skor set yang dipakai sama dengan buku yang pertama, yaitu untuk set yang positif. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut untuk buku berikutnya. Pada buku prosedur penelitian ini tulisan dari Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, ini banyak sekali menjadi rujukan-rujukan para mahasiswa karena bukunya tebal dan bagus, detail dan sebagainya. Nah, ini kita lihat seperti apa untuk tabel dari nilai set yang digunakan di buku ini. Ini yang skor T bukan? Nah, yang ini. Tabel skor set yang digunakan seperti ini polanya, jadi arsirannya sama seperti di buku yang pertama. Kemudian ini ada buku yang sudah lumayan tua, ini tulisan dari dosen Universitas Indonesia, yaitu Pengantar Statistik Jilid 2. Nah, ini skor set yang dipakai modelnya seperti ini. Nah, demikianlah perbandingan beberapa model dari berbagai macam buku untuk perbandingan kita, menambah perbendaharaan pengetahuan kita. Materi kita pada hari ini adalah peluang distribusi normal. Ini berkait dengan teori menggambar grafik fungsi densitas yang telah dibahas pada video sebelumnya, bahwa luas di bawah kurva normal ini semuanya adalah bernilai 1. Luasnya 1 artinya kalau kita melihat ini semua berasal dari sebuah data yang dikumpulkan, berarti ini 1 itu identik dengan 100%. Sekarang kalau kita melihat kata-kata peluang, itu artinya untuk luas daerah yang berarsir ini, dia memiliki persentase. Kalau memiliki persentase berarti dia memiliki peluang. Sebagai contoh, kalau 23% berarti peluangnya adalah 23/100. Begitu yang dimaksud dengan istilah peluang mengikuti luas daerah arsir. Nah, kemudian untuk model penulisan peluang yang seperti ini kita lihat bahwa untuk sumbu E, yaitu untuk variabel acak yang berdistribusi normal, ini modelnya seperti ini. Ini satunya X biasa, ini variabel acak. Kalau sudah menggunakan indeks berarti sudah berupa bilangan-bilangan. Ini adalah probabilitas variabel acak yang memiliki nilai di antara X1 dan Y2. Jadi pertanyaan ini berapa persen gitu.
Kemudian luas daerah di bawah kurva ini ditunjukkan dengan model yang sama. Nah, luas daerah di bawah kurva nanti kita akan melihat pada angka-angka yang ada dalam tabel, di mana luas keseluruhan di bawah kurva normal adalah 1, sehingga ini tidak mungkin melebihi 1. Kira-kira yang dimaksud dengan penjelasan yang seperti ini adalah demikian. Kita lihat pada pembahasan yang lalu, kita telah membahas fungsi densitas peluang, di mana kita lihat bahwa yang pernah kita pelajari bentuknya seperti ini, di mana kita tahu bahwa yang ini adalah merupakan bentuk set. Ya. Oleh karena itu, ketika model densitas peluang itu sulit untuk diproses secara satu persatu, maka para ahli statistika itu menyederhanakannya menjadi bentuk tampil. Nah, konversinya dari variabel acak biasa menjadi yang standar, di mana nilai dari simpangan bakunya adalah satu satuan, dengan di bagian tengah dari puncak grafiknya adalah nilai untuk mu sama dengan 0. Sehingga untuk fungsi densitas peluang ketika berlaku mu-nya 0 dan sigmanya sama dengan 1, ini akan berubah menjadi fungsi-fungsi dalam variabel set. Jadi dengan demikian maka untuk nilai variabel acak, ini peluangnya, ini sebetulnya sama saja kita memperbandingkan nilai peluang dari variabel yang sudah distandarkan, yaitu untuk nilai-nilai square setnya seperti ini. Kalau setiap kali berhadapan dengan fungsi densitas peluang, kemudian kita akan menghitung nilai-nilai tertentu, maka itu akan mengalami kesulitan karena bentuk integralnya tidak sederhana. Maka para ahli statistika menyusun tabel distribusi Z yang dijadikan sebagai acuan untuk perhitungan persentase dari fungsi densitas peluang pada batas-batas tertentu. Ada dua versi tabel Z positif. Untuk Z yang positif, yang pertama bentuknya seperti ini, yang kedua bentuknya seperti ini. Nah, seperti tadi telah disampaikan di bagian pengantar, ini model-model yang seperti ini terdapat di berbagai buku. Ada buku yang menggunakan model yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian untuk yang tampil versi Z negatif seperti ini, hampir semuanya memang berbentuk seperti ini. Kemudian dari beberapa sumber rujukan, ini ada perbedaan cara penulisan. Di buku yang satu menggunakan tanda kurang dari, di mana tepat pada bilangan ini, Z-nya sama dengan bilangan ini, misalkan ini tidak diikutkan. Artinya ini ada di sebelah kiri dari Z. Tetapi untuk sumber yang lain, dituliskan bahwa untuk bentuk yang kurang darinya itu termasuk yang sama dengan, artinya tepat pada batas ikut dihitung. Akan tetapi kita tahu bahwa statistika bukanlah sebuah ilmu yang sangat eksak, dan data normal pun sebetulnya tidak ada yang terlalu ideal seperti ini, sehingga untuk perbedaan tanda pada batas-batas itu tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Nah, sebagai contoh seperti ini, di buku yang pertama itu di dalam pembahasan soal-soalnya, teorinya semuanya menggunakan tanda sama dengannya. Jadi untuk peluangnya seperti ini. Sedangkan untuk buku yang satunya lagi, sama-sama porsi untuk kelas 12 MIPA, ini bentuknya seperti ini. Jadi pada interval-interval itu, ini tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, tetapi pada pembahasan berikutnya, kita tidak akan mempermasalahkan yang seperti ini, karena dalam statistika itu tidak berpengaruh terlalu besar. Oleh karena itu, boleh dikatakan kita abaikan, tapi untuk pembahasan kita akan menggunakan yang ini, yang tanpa menggunakan tanda sama dengan. Nah, inilah yang tadi ditulis di bagian awal seperti ini. Sekarang kita lanjut. Nah, seperti inilah yang disebut tabel skor set positif yang telah dibuat oleh para ahli statistika, di mana ini adalah merupakan luas daerah ini yang berarsir jingga atau pink seperti ini. Sebagai contoh, kalau untuk daerah yang dibatasi oleh nilai Z dari 0,13, Z-nya 0,13 berarti adalah yang ini. Artinya ada 55%, karena ini kalau dibagi 100 berarti 55,17. Berarti daerah Z-nya ini misalkan 0,13, maka luas daerah yang berarsirnya adalah sebesar 55,17%. Nah, kira-kira bentuk skor set positif yang akan kita pelajari untuk hari ini seperti ini. Nanti untuk yang model berikutnya kita bahas di lain kesempatan. Yang satunya untuk yang tabel skor set negatif bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti apa penggunaannya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang sebagai contoh penerapan dalam soal, ini ada contoh 1, tentukan luas daerah di sebelah kiri dari Z 1,24.
kita lihat bahwa bentuknya sudah sama dengan pola dasar yang ada dalam buku tadi. Jadi arsirannya dari batas set ke arah kiri penuh sampai ke arah tepi kiri. Ini jadi padanannya atau persamaannya atau rujukannya ketika kita melihat itu sebagai sebuah peluang, maka setnya itu berada kurang dari 1,24. Jadi perkiraan kalau ini 1, ini 2-nya 3, 1,24 kira-kira di sini. Dan kita diminta untuk menghitung luas daerah yang berarsir coklat ini. Kira-kira seperti apa penggunaan tabel, kita lanjut. Nah, tabel yang bentuknya seperti ini kita lihat tadi adalah bilangan 1,24. Berarti 1,24 itu adalah 1,2 yang akan ditambah dengan 0,04. Oleh karena itu, untuk menentukan luas daerah yang berwarna jingga ini, caranya adalah dari 1,2 ke arah kanan, kemudian dari 0,04 ke arah bawah, kemudian keduanya bertemu pada satu sel, yaitu yang ini. Sehingga untuk membaca daerah yang seperti ini, pada posisi 1,24 berarti adalah sebesar 0,8925. Jadi kalau dibuat persentase berarti adalah 89,25%. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua. Nah, sekarang yang diminta adalah luas daerah di sebelah kanan set. Jadi ini ada batas, ini sebelah kanan. Kemudian dari model seperti itu berarti dalam model padanan peluang, penulisan peluangnya seperti ini, setnya lebih dari 0,56. Kita tahu bahwa tadi tabel yang kita miliki adalah tabel dari batas ini ke arah sini. Sedangkan sekarang posisinya itu pada komplemennya. Tapi kita tahu bahwa luas keseluruhan adalah 1. Jadi sebenarnya untuk yang berarsir ini adalah 100% dikurangi persentase yang ini, atau 1 dikurangi nilai Z dari yang ini. Nah, kita lihat pada pembahasan berikutnya. Nah, ini kita lihat sekarang. Jadi yang B, yang biru yang ditanyakan, kita beri warna bersih dulu. Kemudian yang dari 0,56 ke arah kiri, yaitu diberi nama daerah A. Ini berarti yang sama dengan pola dasar yang dalam buku tadi. Nah, kemudian luas yang B ini tidak lain adalah luas keseluruhan dikurangi luas daerah A. Nah, sehingga akhirnya ketika luas keseluruhan dikurangi luas daerah A berarti tinggal B. Ya, kira-kira pemahamannya seperti itu. Nah, sekarang berarti kita akan menghitung berapa luas daerah yang A yang nanti akan digunakan untuk mengurangi luas keseluruhan atau mengurangi bilangan 1. Kita lanjut. Nah, 0,56 kita lihat ini 0,56 berarti kita cari di sebelah kirinya adalah 0,5 dan ini kita ambil 0,06 ke arah kanan, ke arah bawah, bertemu pada 0,7123. Jadi luas daerah yang A tadi, luas daerah yang ini itu adalah yang ini 0,7123. Kita lihat luas daerah A adalah luas daerah yang sesuai dengan pola dasar yang ini. Oleh karena itu angka yang diperoleh langsung menunjukkan luas daerah yang ini. Sehingga untuk luas daerah yang A diperoleh, sehingga untuk luas B adalah sisanya dari keseluruhan yang dikurangi dengan luas A, sehingga akhirnya peluang dari daerah yang B atau persentase dari daerah B adalah tinggal 28,77, atau menghitung luas daerahnya dalam satuan yang kita lihat dari tabel adalah 0,2877. Nah, jadi untuk luas daerah yang ini luasnya adalah sekian atau proporsinya adalah 28,77%. Kita lanjut ke nomor 3. Sekarang luas daerah di sebelah kiri Z. Nah, ini Z sama dengan negatif. Kita menggunakan tabel skor Z yang negatif. Jadi padanannya untuk menuliskan peluangnya seperti ini, Z-nya kurang dari negatif yang ini. Nah, karena kita tahu bahwa kita lihat posisi daerah arsir berarti di sebelah kiri Z dari yang ini posisinya sudah sama dengan skor Z yang negatif. Oleh karena itu kita langsung mencari posisi negatif 2,18. Negatif 2,18. Jadi yang ini sebetulnya ini minus ya, ini minus karena akan ditambah dengan minus, jadi negatif 2,18. Hasilnya adalah yang ini, seluas 0,0146 atau proporsinya adalah 1,46%.
Sekarang kita lanjut contoh yang keempat. Nah, sekarang daerahnya dibatasi oleh dua nilai Z yang seperti ini. Yang satunya ini. Berarti untuk penulisan peluangnya seperti ini. Jadi Z-nya diapit oleh bilangan ini. Sekarang kita lihat, kalau kita melihat daerah yang berarsir hijau ini kalau kita lihat adalah daerah yang ini dari 2,16 ke arah kiri sampai di sini adalah model dasar dari tabel skor set yang tadi. Demikian pula untuk yang dari 0,32 ke arah kiri modelnya juga model dasar yang tadi. Oleh karena itu daerah yang hijau ini tidak lain adalah selisih daerah dari 2,16 ke arah kiri full sampai sini dikurangi dengan daerah dari batas 0,32. Oleh karena itu pada langkah ini kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh Z ini akan dikurangi dengan nilai Z yang dibatasi oleh daerah ini. Dua-duanya menggunakan tabel Z positif. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, daerah dari batas 2,16 ke arah kiri akan dikurangi yang ini, sehingga kalau ini digunakan untuk mengurangi yang ini, daerahnya tinggal yang ini atau yang berwarna hijau atau yang ditanyakan. Jadi proses yang kita pikirkan itu akan menuju bahwa PZ dari yang interval ini adalah PZ dari yang kurang dari 2,16 yang ini akan dikurangi dari P dari Z kurang dari 0,32 yang ini. Nah, kita hitung dari yang pertama adalah yang kurang dari 2,16. Kita ambil berarti 2,1 terlebih dahulu, kemudian 0,06-nya di sini. Ini hasilnya adalah 0,9846 yang ini. Nah, jadi luas daerah yang ini sudah ketemu, yaitu yang ini. Kita lanjut untuk daerah yang kedua, yaitu yang kurang dari 0,32. 0,3 ditambah 0,2 di sini. Luasnya adalah 0,6255. Nah, dua luas yang tadi telah diperoleh itu digunakan untuk mendapatkan luas daerah yang berwarna hijau ini, yaitu luas yang pertama tadi dikurangi luas yang kedua. Hasilnya adalah 0,3591. Nah, sekarang untuk menerapkan cara membaca tabel pada posisi-posisi yang telah dicontohkan dari 1 sampai dengan 4, ini akan kita terapkan dalam soal yang kemarin pada bagian akhir di pertemuan pertama telah dituliskan, itu yang dalam kotak dengan tulisan merah. Ini kita mencoba menyelesaikan soalnya seperti ini. Kita lihat rata-rata, ini ada pernyataan rata-rata adalah 63 gram. Jadi dari pernyataan rata-rata kita punya simbol yaitu mu. Dengan standar deviasi kita punya simbol sigma. Diketahui di akhir pekan banyak telur yang ada adalah 1.300 butir. Jika berat telur di peternakan tersebut adalah berdistri normal, berapa banyak telur yang beratnya lebih dari 65,8 gram. Jadi karena ini sudah dinyatakan normal, berdistribusi normal, berarti kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan kurva normal. Jadi sebetulnya untuk kondisi yang aslinya kita tidak tahu apakah normal sempurna atau tidak, tapi dimisalkan ini adalah normalnya adalah distribusi normal yang sempurna. Sekarang kita lanjut. Tadi yang diketahui yang ini rata-rata yaitu 63 gram, berarti mu-nya sekian, sigmanya standar deviasi 4 kita tuliskan, dan X-nya adalah yang ditanyakan berapa banyak telur yang beratnya lebih dari berarti ini ada nilai batas yang ini. Jadi X-nya adalah 65,8. Sedangkan yang 1.300 ini adalah sebagai N. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak telur, berarti nanti yang N ini akan dikalikan persentase yang lebih dari 65,8 gram. Sekarang kita lanjut. Nah, cara mikirnya begini. Kita harus temukan berapa persen berat telur yang lebih dari 65,8. Nah, persentase yang ini tadi, yang dari bagian satu ini akan dikalikan dengan N. Kemudian, persentase yang ada di sini itu diperolehnya dari nilai Z. Nah, dari mana Z-nya? Kita sudah punya rumus. Jadi nilai Z-nya dicari dengan menggunakan rumus. Sekarang kita proses. Rumus Z itu seperti ini. Ini ada X-nya, berarti X-nya tadi yang 65,8 karena yang sedang ditanyakan seperti itu. Ini adalah rata-rata dari
berat telur, ini adalah standar deviasi. Sehingga sekarang kita tinggal lakukan substitusi, diperoleh hasil yaitu 0,7. Nah, 0,7 berarti kita akan mencari luas daerah yang lebih dari 0,7 pada kurva normal. Nah, jadi seperti ini. 0,7 perkiraan di sinilah, ini kalau 0, 1, 2, 3, 0,7 kira-kira seperti ini sketsanya 0,7, karena pernyataan tadi adalah yang lebih dari berarti dari 0,7 ke arah kanan, bahwa daerah yang berarsir adalah luas keseluruhan dikurangi nilai Z dari yang tertera pada tabel untuk batas 0,7. Nah, sekarang kita lihat untuk nilai Z positif 0,7 berarti 0,70 berarti kita mengambil yang ujung berikutnya atau koma desimalnya yang ini. Jadi hasilnya adalah yang ini. Jadi 0,7580. Jadi untuk nilai Z yang 0,7 yang seperti ini 0,7580 adalah dari ini ke sini. Jadi kalau di persentase adalah sekitar 75%. Jadi 75% itu ke arah sini. Sedangkan pertanyaannya adalah yang lebih dari. Oleh karena itu adalah persentase sisanya dari 100% yang dikurangi sekian persen. Sehingga prosesnya adalah untuk PZ yang lebih dari berarti keseluruhan yaitu 1, berarti yang ini 1 dikurangi dari yang diperoleh yang ini, dikurangi yang ini. Hasilnya adalah 0,2420. Jadi proporsi telur yang beratnya ini adalah 24,2%. Karena yang ditanyakan banyak telur, sedangkan prosentasenya sekian, tinggal dikali dengan banyak telur yang ada, yaitu dikalikan 1300 butir. Dalam perhitungan menghasilkan 314,6. Tapi karena telur itu tidak ada pecahan, maka ini dibulatkan ke atas untuk aproksimasi lebih dari 0,5 pembulatannya ke atas, sehingga ini menjadi 315 atau 315 butir. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah penggunaan notasi P, kemudian cara membaca tabel skor set baik itu positif negatif, dan kemudian soal-soal untuk model yang telah diterapkan dalam soal cerita semacam ini. Nah, nanti di latihan 2 soal nomor 1 ini masih sekitar mencari luas daerah yang berarsir. Kira-kira seperti apa? Mudah-mudahan contoh yang telah dibahas tadi memberikan gambaran untuk mengerjakan soal-soal ini. Nah, kira-kira seperti itulah pengantar untuk mempelajari cara membaca tabel skor set positif untuk versi yang pertama. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.